Sementara itu PSSI telah memiliki ketua umumnya yang baru untuk periode 2019-2023 yaitu Muhammad Iryawan. Mantan Kapolda Metro Jaya itu memiliki sejumlah tantangan dalam memimpin induk organisasi sepak bola nasional, salah satunya memberantas mafia bola. Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check. Eva, PSSI dilempar botol, haruskah memang demikian cara untuk membuka jalan mereformasi PSSI? Seberapa parah sebenarnya, Eva? Ya, Wahyu, siapa yang tidak suka nonton sepak bola? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia ini memiliki ketertarikan pada olahraga si kulit bundar, terutama ketika menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 2 pencinta sepak bola di dunia. Tapi sejumlah permasalahan masih dihadapi sepak bola tanah air, termasuk PSSI sebagai induk sepak bola nasional. Nah, terkait pertanyaan Anda, Wahyu, apa yang harus dilakukan untuk mereformasi PSSI dan kondisi sepak bola nasional, apakah harus dilempar botol terlebih dahulu? Kita coba cek dulu fakta-faktanya. Ya, Wahyu dan juga pemirsa, ini koordinator dari Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali, menyatakan bahwa krisis kepercayaan terhadap federasi akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Karena itu perlu langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan, mulai meyakinkan publik sampai aksi nyata untuk membenahi sektor yang bermasalah. Nah, menurut dari Akmal Marhali, masalah kepercayaan publik ini menjadi masalah utama yang dihadapi PSSI. Jadi, Ketua Umum PSSI yang baru, Muhammad Iryawan, memiliki tantangan untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut. Mengapa kepercayaan publik ini menjadi tugas dari Muhammad Iryawan dan mengapa kepercayaan publik terhadap PSSI rendah? Kita lihat ada sejumlah penyebabnya, diantaranya karena memang prestasi dari timnas dan juga terkait dengan masalah ancaman mafia bola. Ini kita lihat ancaman mafia bola yang terakhir adalah 15 orang ditetapkan sebagai tersangka pengaturan skor di beberapa pertandingan, yakni baik Liga 2 maupun Liga 3. Dan dari 15 orang tersebut, 5 diantaranya dalam lingkup PSSI, yaitu Hidayat, kemudian Johar Ling N, Dwi Irianto, dan juga Mansur Lestaluhu. Lalu dari 5 orang tersebut bahkan 1 diantaranya merupakan mantan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, yakni Joko Driono, juga ikut tersangkut persoalan ini. Meskipun Jogdri tidak terlibat pengaturan skor, namun sengaja menghilangkan barang bukti pengaturan skor. Dan dalam kasus ini, Jogdri atau Joko Driono telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh pihak kepolisian. Ya, kita lihat lagi terkait dengan adalah ini, Satgas Mafia Bola atau Satuan Tugas atau Satgas Anti Mafia Sepak Bola Indonesia yang ditugaskan untuk membongkar mafia bola. Satgas Anti Mafia Bola dibentuk pada 21 Desember 2018 yang terdiri dari 145 anggota. Nah, sejumlah langkah pembenahan sepak bola juga dilakukan selain membentuk Satgas Anti Bola, yakni Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nah, ini tepatnya diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2019. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan ada 18 pihak, yakni 11 menteri, 2 pimpinan lembaga, dan juga 2 pihak, yakni Bupati, Wali Kota, untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Di antaranya yakni pengembangan bakat dan juga pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola di Indonesia. Berbagai upaya tersebut dilakukan tentunya untuk memperbaiki prestasi Indonesia, karena kita lihat prestasi Indonesia menurut FIFA, untuk prestasi Indonesia ini menempati peringkat 171 dunia dari 209 negara. Kalau kita bandingkan juga dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 7 di negara ASEAN. Ini masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura,
kemudian Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi sepak bola nasional. Selain permasalahan mafia bola, ini pengaturan skor ya, ada sejumlah permasalahan lain dalam sepak bola nasional, diantaranya yakni kita lihat masalah lain di sepak bola nasional adalah jadwal kompetisi yang tidak konsisten. Nah, ini juga diprotes atau dikomplain oleh sejumlah klub yang meminta ada kepastian jadwal. Salah satunya adalah Persebaya berharap ada kepastian soal kompetisi Liga 1. Menurut Persebaya, akibat tidak konsistennya jadwal, ini menyebabkan kinerja klub menjadi terganggu, diantaranya klub itu sulit menentukan jadwal dan juga mengontrak pemain. Kemudian masalah lain adalah kekerasan yang dilakukan pemain dan juga supporter. Beberapa kasus sering sekali terjadi kekerasan di sepak bola nasional. Ya, Ketua Umum PSSI yang baru sudah terpilih periode 2019-2023, Muhammad Iryawan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini memiliki sejumlah janji yang diungkapkan ke publik. Apa saja janjinya? Kita lihat. Janji Muhammad Iryawan adalah pengembangan usia muda, kemudian digitalisasi data sepak bola, lalu membangun kantor PSSI, lalu soccer camp atau membuat tempat latihan dengan infrastruktur yang lengkap. Lalu apalagi janjinya? Janjinya adalah menjadi juara atau membawa Timnas menjadi juara Piala AFF 2021, kemudian menjadi juara Piala AFC 2022, dan juga lolos Piala Dunia 2026. Ini mungkin harapan kita bersama. Lalu yang terakhir adalah berantas match fixing atau masalah pengaturan skor. Masalah pengaturan skor atau mafia sepak bola ini tentu menjadi harapan kita bersama untuk segera dibersihkan oleh Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI yang baru 2019-2023 mendatang. Kita nantikan bagaimana kinerja dari Muhammad Iryawan. Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Eva Wondo atas paparannya dalam segmen Fact Check tadi.